في نفسه رواه مسلم. إن الله تعالى لا ينظر Bismillahirrahmanirrahim. ولا ينظر إلى الحسن Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di sana gelap, jadi saya engoh ke sini. Tidak kelihatan engkau jadinya, hanya saya engoh ke sini saja. Wa bi sanadil muttasil ila al-imam al-muhaddis wal muallif rahimahullah. Wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadis ke-225. Hadis yang ke-225 ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau Imam At-Tabrani itu imam, tapi kalau Abu Musa adalah sahabiyun, yaitu sahabat. Inilah yang mendengar langsung hadis ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Yaitu ummati hazihi ummatun marhumatun. Umatku, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah umatku yang marhumah, yang dikasihani, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena marhumahnya, karena kangennya desida Allah kepada kita sebagai umatnya, laisa laha azabun fil akhirah. Mereka tidak akan mendapat azab di akhirat nantinya. Azab yang bagaimana? Maksudnya azab yang kekal dan abadi, tapi azabnya bersifat sementara. Siapa yang punya azab, siapa yang mendapatkan azab yang kekal dan abadi, itulah dia para kaum kafirin, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mukhalladun, yang kekal abadi di azab di neraka. Tapi kalau kita orang-orang yang beriman ini tidak diazab, maksudnya di sini adalah yang bersifat mukhallad, dia kekal abadi. Supaya anda tidak salah paham, kalau hadis ini menjelaskan laisa laha azabun fil akhirah, tidak ada azabnya di akhirat. Bumolah lalu terjadi dari dengan beriman semili-mili bangun dunia. Maksudnya adalah laisa alaiha azabun mukhalladun, azab yang kekal, azab yang selama-lamanya. Tapi azabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat sementara. Siapakah yang diazab? Tentu yang la ta'kulu, yang tidak kulu di bangun dunia. Nin kulu kena pegawaian, sembahyang dek mele, puasa dek mele, lagu nikmat Allah Taala jandin bauku kurang, den kanggo adeng tebing nyampah, den kanggo adeng tebing hujan, telatan turun hujan ngaraan perisian. Telatan turun hujan mengadakan berbagai macam cara doa dan lain sebagainya. Akan tetapi perlu kita sadar, perlu kita ingat bahwa betapa begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Uli hendak tersampai malas gawe perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat yang Allah berikan adik-adik tentu tak ternilai harga yang namanya sehat. Tidak bisa dihargakan yang namanya kesehatan ini, ya, tidak bisa dihargakan namanya kesehatan, apalagi hidup lagi. Di hadis ini, di kitab ini diingatkan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering kita abaikan. Pertama adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini yang kita sering kita lalaikan. Tatkala kita sehat kita lalai, tatkala kita sakit baru ingin pacu.
lamun ke sehat lemak jak ke rajin ngaji bilang ke lemak Jumat lagu ieu tergak si malaikat maut. Lemak lamun ke molah jak ke rajin tahajud lagu papahan molah abot. Nah, itu dua nikmat yang sering kita abaikan di dunia ini, nikmat sehat, nikmat sempat. Hadisnya nanti akan ada di kitab Mukhtarul Ahadis ini. Nah, dari itulah makanya karena betapa begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, paling kurang kita jangan malas abot untuk gawe perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kalian misalnya ada yang pernah memberikan uang kepada kalian 100 juta 100 juta tebing sang menghayal lalu 110 bayangnya harap dengan lebih tepeng 10 juta karena anda ingat jasanya setiap orang itu memerintahkan atau minta bantuan kepada kalian dia semal kena lemak aneh hari dulu tolong kak jengkeng kerepot ni arak keluarga meninggal dunia letik langsung kena nggih dek kena lemak-lemak di teman nyampah pun berangkat. Apa sebabnya? Karena kita ingat jasanya yang 10 juta hanya 10 juta. Bagaimana dengan nikmat Allah yang tak ternilai harganya, tidak bisa dihargakan dengan miliaran nikmat Allah yang ada di jasad kita. Seperti kata Bapak Bupati itu, mata itu dijual sebelah 500 juta. Berarti kalau 1 miliar, 5 ongkos tukang, 5 ongkos laden normali. Berarti berapa miliar jadinya? Mata saja ini. Sekalipun mata kita beloh-beloh, sekalipun mata kita seperti ini, mahal itu. Jantung berapa harganya? 5 miliar. Mau dicangkuk jantungnya, mau dijual harganya 5 miliar. Arak milih kira-kira. Tidak ada orang yang mau. Wah, saya jual mati 1,5 miliar, mati ente. Saya kira tidak ada orang yang mau. Berarti betapa mahal. Gigi kalau gigi yang asli istilahnya gigi tanam. Itu yang nyambung langsung ke tulang yang ada di apa namanya gusi ini. Berapa harganya? 12 juta. 12 juta harganya. Tapi prosesnya 3 bulan itu. Tidak percaya, sudah saya ke dokter gigi soalnya. Iya, di 12 juta mau tanam gigi. Tapi yang prosesnya 3 bulan. Kalau yang 2,5, ada yang 1,5 juta, itu istilahnya bisa dicopot. Paling murah aja yang ada di pekan-pekan itu kan sekat kalau belah 300 saja ni kan beh harga kubur-kubur ton peta-petaan gigi-gigi no jaga ya wallahu alam. Tapi yang gigi yang mahal ada yang modelnya buka pasang, ada yang permanen istilahnya seumur hidup, garansi seumur hidup itu sampai belasan juta. Masya Allah, hitung gigimu berapa banyaknya. Pilih-pilih gigi itu menurut ilmu biologi itu. Oh, tidak ada jurusan biologi ini ya, jurusan kitab kuning semua ini, jurusan nasi kuning semua ini ya. Jadi hitung berapa puluh gigi kita kali 12 juta, itulah harga gigi anda. Itu pun sekalipun harganya belasan juta, belum bisa menyaingi, memadai gigi asli yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dari uraian saya tadi, betapa nikmat Allah tak ternilai harganya. Dari itulah apapun perintah Allah, kita berusaha untuk menunaikannya. Gawe perintah Allah, jangan kita malas untuk gawe perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali. Ummati hazihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang disukai dan dicintai dan dirahmati oleh Allah. Laisa 'alaiha azabun fil akhirah. Tidak ada alaiha atas umatku azab, siksa di akhirat. Tidak ada siksa kita di akhirat. Maksudnya bagaimana ini? Laisa alaiha azabun muhalladun. Azab yang kekal. Tidak ada bagi orang beriman. Selama imannya masih ada, sekalipun sebiji sebesar biji sawi, setipis kulit bawang, tetap kita akan dikeluarkan dari api neraka. Sogul terdoang asalkan ada iman. Lagundit pacu
namun dek pacu je tersiksa telik neraka mana-mana 2,5 tahun. Begitu tetap akan kita disiksa. Kalau ini kita artikan tidak ada azab, berarti bagaimana dong ayat-ayat yang lain? Bagaimana tentang neraka? Bagaimana ayat-ayat yang dijelaskan oleh Rasul, hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau studi tour, tatkala beliau pusing-pusing ke neraka, ternyata paling banyak yang dijumpai di sana adalah wanita. Mahadah paling luwih intolem. Dengan ini kena ya. Insyaallah kalau kalian ya aman-aman saja, tapi syaratnya kalau pacu. Mau mahadah, mau muslimat, mau siapa saja kalau la takulu terbajak terdoang si malaikat. Karena sudah tidak pandang bulu kalau malaikat. Siapapun kita tidak kenal dia. Tidak kenal bulu kalau yang namanya malah malaikat. Yang kedua yang banyak disiksa di kubur adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang banyak dijumpai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kubur adalah orang yang tidak bisa menjaga peneknya. Lain-lain dokter bakat ni. Ite sak mama si bakat masalah penek. Kan anda ni sering menek nganjang ni kan? Padahal wakihan wah ini menek nganjang. Misalnya, ya, mana anda pernah lihat muallimat menek nganjang? Pernah lihat? Atau lebih-lebih mahadat banat, tak mungkinlah dia menek nganjang. Lagu-lagu dengan mamu coba anda keluar ngelining-ngelining, anda ait balik langan bareh mamu menek nganjang. Parkir naik motor lek sedih, lek bawa lun kayu pun menek nganjang ni. Ini cirinya bahwa mereka itu akan diazab di neraka besok. Kenapa? Karena tidak benar caranya dalam besok menek letik-letik ni doang menek. Gimana itu sah tak dalam letik-letik kan? Atau dia letik lalu gerik-gerik ni model. Sah itu ya tidak sah lah. Ya kalau banat, namun dengan ini kan dia tahu apa ni letik ni. Tak ada yang dia letik-letik. Apaan meletik? Tak ada. Atau orang yang gerik-gerik, dah. Tak ada. Sopan sekali para muslimat. Nah diat banat ini. Tapi yang kita yang laki bakat isi hadis ini bahwa aksaru azabil qabri minal bauli, paling banyak juga termasuk yang paling banyak yang Rasul sallallahu alaihi wasallam saksikan umatnya dijebloskan ke neraka adalah masalah penek. Ini kita yang laki kena. Tidak menutup kemungkinan yang banat juga kena. Muslimat atau ibu-ibu sering salah dalam besok menek tatkala nek buka keran. Kan wah menek nani kan kesoer barangkat keran bocor. Tatkala dia buka kerannya, airnya terjatuh. Kemana jatuhnya air? Ke peneknya. Naiklah percikannya. Najislah kainnya, najislah sarungnya, najislah pakaiannya, karena ada percikan itu. Pelih juga bagi kalian nantinya. Makanya paling aman kalau anda kencing ya anda basuh dengan cara pertama boleh dengan berdiri, nganjang kan besok menek. Alit sandar resip. Soal mutokol boleh kan kena percikan, itu masalahnya. Paling aman jangan nganjang. Berpikir kira-kira menurut kau ini. Ini kan ada buka kalau keran kan bawa lain menu, lagu peloncoran anu kan gimana itu? Jatuh ke tempat kencing kena percikan. Atau di keran kan airnya ke bawah, otomatis nanti kena percikan. Itu masalahnya. Itu yang saya maksudkan. Berbeda besok menek anda ini. Berbeda besok menek kira-kira. Coba cek nanti, pikirkan dirimu masuk ke jeding, coba renungkan. Berbeda besok menek kira-kira. Yang paling aman memang berdiri atau pakai selang yang airnya tidak terlalu keras. Terkadang kan pakai selang, cuma tatkala dibuka kerannya terlalu keras dia, akhirnya nyemprot. Susah juga itu. Atau juga bisa menggunakan cebokan. Ini cebokan. Sedok air menu, busebur ulu. Sabar sama cowok. Aman bagi kita laki-laki. Yang telah besok
kepala desa no. Tatkala kita basuh kepala desa ini, terus bagaimana? Barulah Anda berdiri untuk berwudu, agar sisa-sisa kencingmu itu hanyut, eler dia dengan air yang kita buka dari keran itu. Ya kalau bagi banat berpikir-kir dek kenina soal ini, berbeda besok nina paling aman. Ande dek kadu sedok tahu mau dek sapren manonta. Rembi yang mantan ini sapren. Susah juga makanya sukuah ngengkangan tak ada menek. Ya jangan cepat lalu berepenek mek tomat ribet pokoknya. Jadi ya makanya silahkan kondisikan diri masing-masing. Apakah Anda membasuh kencingnya dengan cara berdiri, itu paling aman kena percikan maksud saya. Aman untuk kena percikan. Atau pakai ceboka, silahkan kondisikan Anda diri masing-masing. Kalau mau tak buka keran menu karing tak ada doang ya, selesai masalah. Atau tatkala pakai keran, tinggal Anda sesuaikan diri masing-masing. Basuh di depan, basuh juga di belakang. Nah, kita kembali kepada hadis bahwa itulah yang ada di hadis orang-orang beriman yang banyak di neraka. Pertama adalah wanita karena yakfurnal asyira. Yang kedua adalah kita juga laki-laki karena tidak bisa menjaga lisan. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang ketiga yang banyak disiksa di kubur itu adalah karena tidak membiarkan bauknya, kuris bauk. Yang keempat adalah yang tidak bisa menjaga jilbabnya. Ceritanya begini. Diceritakan di kitab ada hadis riwayat diceritakan di dalam kitab Tambihul Ghafilin itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan, tidak sadarkan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diceritakan oleh malaikat Jibril umatnya disiksa di neraka jahanam. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan tidak sadarkan diri alias palang, malaikat Jibril menaruh mukanya di pahanya Rasul sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun. Di sanalah Nabi bertanya, "Ya Jibril, hai Jibril, apa sebabnya kok umatku banyak sekali disiksa di api neraka?" Apa jawabnya Jibril alaihissalam? Ini malaikat Jibril ini. Jawabannya, karena umatmu Muhammad sebabnya disiksa di neraka. Pertama, karena dia tidak mengamalkan hadis waqful luha wa kasus syawarib, biarkan baokmu gunting semetmu, alias kuris nek baok. Ternyata neraka juga. Nah, ini masalahnya ini ya. Yang kedua kata Jibril adalah karena umatmu tidak bisa menjaga auratnya, tidak bisa menjaga jilbabnya. Jadi Anda bakat dengan jilbab, kita yang laki bakat dengan baok. Nah, itu masalahnya. Banyak sekali yang tidak mau punya baok. Soalamu terbawak teparan tertawak umur 40, umur no seket, semet tekuris, bauk tekuris, apurin adet bajangan ruwen tu ni. Dah kan bajang ruwen bani merari apa ndik? Kan mana ya? Nah, itu masalahnya. Nah, itu cari hadisnya, ceritanya di kitab namanya Tambihul Ghafilin. Diaji kalau tidak salah dulu di Mahat Tambihul Ghafilin seperti itu. Itulah adik-adik, para santri, para tolib-tolibat, hadis yang ada di hadis, orang yang banyak disiksa di neraka karena dengan sebab-sebab yang tadi. Tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga kencingnya, juga tidak bisa menjaga auratnya, juga tidak bisa menjaga baoknya. Nah, itu yang dijelaskan di dalam hadis. Kita kembali kepada hadis yang ke-255. Laisa 'alaiha azabun fil akhirah, maksudnya azabun mukhalladun. Ini supaya diingat, dipahami oleh yang baru-baru datang ini. Maksudnya azab di sini azabun mukhalladun maksudnya. Innama azabuha fid dunya al-fitanu, bahwa sesungguhnya azabnya umat-umatku di dunia adalah al-fitan. Yaitu tetazab ilik bawun dunia al-fitan. Lui fitnah dengan fitnah. Ini fitnah terselingkuh, ini fitnah akalan inat,
ni fitnah macamlah model fitnah itu kan. Al fitnatu asyaddu minal qatli kan dalam Al-Qur'an itu. Sesungguhnya yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah paling besar tentu terjadi di zaman-zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Singkat cerita, ada yang diutus oleh Sayyidina Utsman untuk membawa surat kepada satu amir, satu bupati, satu gubernur. Tapi ada orang yang membuat fitnah sehingga isi surat itu dirubah. Apa isi surat itu? Apabila yang bawa surat ini datang sampai kepadamu, maka bunuhlah ia. Ia isi surat no, kan fitnah. Padahal surat ini adalah instruksi untuk hultah NWDI yang kepirana ni. Ha, betul. Itulah bahasa kita kalau sekarang. Isi surat ini baik, instruksinya baik, tapi diganti di tengah jalan oleh orang yang membuat fitnah. Dialihlah, disalin kertasnya, isinya, jika yang bawa surat ini sampai kepadamu, maka bunuhlah ia. Ini kan kejam sekali fitnah ini. Singkat cerita, orang yang bawa surat ini tidak sabar apa isi surat ini. Itu dalam hatinya. Tatkala dibuka, Masya Allah, jika yang bawa surat ini sampai kepadamu, sampai kepada tujuan, maka bunuhlah dia. Apa kata yang bawa surat ini? Kurang ajar berarti Utsman bin Affan ini. Berarti yang tadi milih mati benok ke si Utsman ini. Akhirnya dialah kembali kepada Sayyidina Utsman. Singkat cerita, terjadilah fitnah yang luar biasa sampai Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh tengah malam saat membaca Al-Quran. Saat beliau membaca Al-Quran, tidak tahu dari mana orang itu masuk, apakah dari atas rumahnya atau dari mana. Sesampainya di Sayyidina Utsman yang sedang membaca Al-Quran, karena khusyuknya dipukullah kepala Utsman, dipantulkan besi cukit sampai terjelungkur. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau meninggal dunia syarat sebab itu. Makanya dalam Al-Quran yang lain itu, wal yatalatab wala yus'iranna bikum ahada, ditulis dengan warna merah sebagai isyarat. Tatkala sampai dibacaan itulah Sayyidina Utsman dipantulkan besi ke kepalanya. Itu sejarah ceritanya di tarikhul apa namanya kitab yang ada di Salatiyah itu dibaca. Ya, Tarikhul Islam apa lupa saya nama kitab itu. Di Salatiyah dibaca seperti itu. Itu sebabnya masih saya ingat ceritanya sepotong-sepotong. Itulah namanya fitnah adik-adik. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan fitnah kapan? Setelah cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam terjatuh di sumur yang ada di Madinah, sehingga sumur itu dinamakan Bi'ru Khotam, sumur cincin, karena itu telang cincin Nabi. Makanya cincin itu hukumnya sunat, bercincin-cincin seperti saya ini, ya. Ya kalau anda punya cincin silakan, sekalipun jelek-jelek tidak apa, niat amalkan sunnah. Jadi menggunakan cincin itu adalah sunnah. Bagaimana cincinnya Nabi? Tertulis Muhammad Rasulullah. Ia tulisan cincin Nabi. Tatkala Nabi SAW meninggal dunia, cincinnya diwarisi oleh Abu Bakar. Aman, tidak ada fitnah. Sayyidina siapa? Abu Bakar meninggal dunia, cincinnya diwarisi oleh Umar ibnul Khattab. Tidak ada fitnah. Aman, damai, sentosa umat Islam saat itu. Meninggal Sayyidina Umar ibn Khattab, cincinnya diwarisi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tatkala cincin itu masih dipegang, masih dipakai oleh Sayyidina Utsman, aman, damai umat Islam. Singkat cerita, tatkala di Bi'ru Khotam, salah satu sumur yang ada di perkebunan kurma yang ada di Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba cincin itu terjatuh di sumur itu sendiri. Diperintah para sahabat,
untuk mencarinya. Kelimas air, dikeringkan air sumur itu, tapi tidak ada adik-adik. Ndara wahbih dan petak nuah. Kan cincin Nabi nuarannya, bukan cincinnya, bukan cincin kenangan atau cincin tunangan. Cincin tunangan doang, masyaallah, tutui nak sit bangga, ya. Ini cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terjatuh di sumur sehingga dikeringkan sumur, toh juga memang cincin itu tidak ada. Semenjak itulah timbullah fitnah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan sampai beliau meninggal dunia pun karena fitnah. Demikian juga di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah terjadi fitnah yang luar biasa. Sampai Sayyidina Ali pun juga terbunuh karena fitnah. Demikian juga setelahnya Hasan Husain. Kalian sudah tahu Sayyidina Husain dipenggal lehernya oleh Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali berseteru dengan Muawiyah. Keduanya meninggal. Sayyidina Ali meninggal, Muawiyah meninggal. Anaknya yang berseteru, Muawiyah ini punya anak namanya Yazid, punya juga pendukung. Kan begitu. Nah, seotomatis cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam kan jelas sudah banyak pendukungnya, tidak diragukan lagi. Pendukung Sayyidina Husain, Hasan mengundurkan diri. Kalau Hasan, aku jadi pemimpin yang penting lancar ajaran agama, yang penting aman, damai, sejahtera, sentosa, akan begitu. Akhirnya Sayyidina Hasan tidak mau maju dia. Akhirnya siapa yang didukung? Yang didukung saat itu adalah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini banyak pendukungnya. Alhasil singkat cerita, kata pendukung Yazid, satu penghalang kita ini baru nek menang calon Gerindra ini coblos nomor 2 carit adalah harus mati Sayyidina Husain. Akhirnya dibukalah sayembara, saya bau mati Sayyidina Husain, saya berikan uang sekian. Alhasil dicarilah Sayyidina Husain sampai beliau dipenggal kepalanya. Baru saya percaya Anda membunuh Sayyidina Husain kalau Anda bawakan kepada saya kepalanya. Sampai terjauh kepalanya, adik-adik. Masya Allah, begitu kejamnya yang namanya fitnah itu. Nah, itulah akibat yang namanya kekuasaan. Itulah sebabnya yang namanya pemerintahan atau pimpinan. Di mana saja, dari dulu sampai sekarang selalu ada keributan. Jadi jangan kau heran, dari dulu memang sudah ada, ya. Kita juga saat ini ya seperti Anda yang seperti kau tahu itu sudah. Jangan heran, ini sudah ada hadisnya. Innama azabuha fid dunya, sesungguhnya azabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia adalah alfitan, banyaknya fitnah, duit langan fitnah. Ya. Tatkala nanti fitnah sudah merata, di mana-mana ada fitnah, maka sebaiknya di sanalah khalwat lebih bagus daripada jalwat. Di sanalah menyepi lebih bagus daripada bergaul dengan saudara dan saudari. Bagus saja menyepi, ya, semua berhalwat. Istilahnya, kalau istilah corona apa namanya itu? Lebih baik kita apa istilahnya? Kan hat sebut no. Kan lockdown lainnya, satu kerangkeng apa namanya? Beli anak kata kemahal suara. Karantina, ya, di karantina namanya, ada istilah lain? Isolasi, ya. Sebaiknya kita isolasi, jangan berdait, janganlah soal mesogol bareh, arak, kuman corona, mulai batuk-batuk, mulai selem. Kapankah itu jika fitnah sudah merata? Akan datang itu, mau tidak mau akan datang. Kalau itu tidak datang, jadi berdusta dong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadinya. Akan ada. Ya, akan ada, tidak bisa itu dihindari. Apa yang sudah diceritakan oleh Nabi mustahil tidak akan terjadi, mesti akan terjadi. Umatku nanti begini, seperti ini, itu semua akan terjadi. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Apapun yang cek berdoa, tidak bisa. Masa bau kalahan doa Nabi gara-gara kebat lalu doa, ya. Ya, tidak bisa seperti tidak bisa tidak terjadi apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya seperti ini, al-fitan, akan banyak fitnah. Wazalazil juga, akan banyak gempa nanti.
Jadi semakin hari semakin gempa, siap aja makanya. Bukan berarti gempa kemarin titik, itu koma itu. Belum tanda serunya kan. Kalau sudah ada bisa zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Siri akhir zaman gempa semakin dahsyat. Membintang merajin tak bisa 1000 rakaat dan sembahyang sejadi doang gempa. Tak bisa tahajudmu mengalahkan cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dong? Silahkan kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Mau mati, mula kek mati kan mana? Apa takut tak nek gempa, nek lindur, nek boyot toh juga kek mati. Tawakal tu Allah. Lagu ieu gempa pelai nonton tak momot. Ya. Saya pernah diceritakan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Mahmud Yasin. Tuan Guru Mahmud Yasin iring Bapak Maulana Syekh di gedeng yang ada di Musola Al-Abrar. Singkat cerita, Tuan Guru Mahmud duduk di bawah kursi, Al-Maghfurlah duduk di kursi. Kalau beliau duduk di bawah tanpa kursi lah. Nah saat Tuan Guru Mahmud Yasin iring Bapak Maulana Syekh di ruang tamu, apa yang terjadi? Ada tiba-tiba gempa. Ajaibnya saat itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh paling julu datang halaman, paling julu datang lamun beliau jak kemudian. Apa yang kita petik dari itu adik-adik? Tatkala gempa, tidak boleh kita tawakal. Ya. Masa anda lebih saleh dengan Bapak Maulana Syekh kira-kira? Makanya waktu gempa di Sembalun itu per 3 hari 4 hari selalu saya ke Sembalun saat itu untuk menjaga situasi kondisi yang ada di sana dulu, karena banyak paham-paham baru yang masuk, membawa bingkisan, membawa makanan, minuman dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita ngaji sekali 4 hari, ngaji. Singkat cerita, di sana saya ditanya, "Nak sahabat Tuan Guru, napi amalan paling afdol, paling mustajab tak kalian gempa?" Saya mikir-mikir apa ayat, apa hadis, apa doa, dia tuah teijazahan dulu gempa soalnya kan. Akhirnya saya jawab, bagaimana doa amalan yang paling afdol saat gempa adalah lari, saya bilang. Kenapa saya jawab lari? Karena saya teringat ceritanya Tuan Guru Mahmud dengan Bapak Maulana Syekh. Kan dah ada doa. Ini gempa apa yang medo je lah, tendat ulum. Nah, itu yang saya ingat cerita daripada Tuan Guru Mahmud Yasin. Akhirnya ialah jadi dalil kenu. Cerita Tuan Guru Mahmud Yasin yang iring Bapak Maulana Syekh, tatkala gempa, bundik belik lalu gempa tu. Jauh lebih besar yang kemarin. Bundik belik lalu. Tapi ajaibnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh paling julun pelai. Beliau waktu halaman tahun beliau baru untuk selekan tahun sambelin gitu. Berembi kejelap Bapak Maulana Syekh. Malum dah beliau tinggi Bapak Maulana Syekh itu kan bodinya tinggi. Jadi langsing bodinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi cepat aja beliau terbang begitu. Ya. Sementara kan Tuan Guru Mahmud ya bodinya kurang lebih saya 11-12 kayak saya lah bodinya. Kalau Al-Maghfurlah kan tinggi ya, kalau kita berdiri sampai di sinilah. Kalau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tinggi dia. Bodinya langsing juga bodinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kan sudah banyak foto-fotonya, Anda bisa lihat bagaimana peragaian atau body Bapak Maulana Syekh. Nah itulah dia adik-adik. Nah inilah dia, kita lanjut hadis ini bahwa innama azabuha fid dunya, sesungguhnya azabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia adalah al-fitan, banyak fitnah. Yang kedua wazalazil, banyak akan terjadi gempa. Bukan satu, zalazil ini kalimatnya jamak, jadi sering gempa dia ada. Dari zaman Nabi gempa sampai akhir kiamat tetap akan terjadi gempa. Kemarin di Maroko itu Masya Allah yang tertimbun 2000-an di ini Kendaita. Kalau kita di KLU berapa? Sedikit itu. Lebih dahsyat lagi di Maroko, di negaranya Syekh Mustafa itu terjadi gempa yang luar biasa. 6, berapa? 6,9 kalau tidak salah. Mirip-mirip lah kebelik Marok di Lombok. Nah itulah dia. Hati-hatilah
Yang penting kita waspada. Selanjutnya adalah wal qatlu. Demikian juga azabnya orang-orang beriman di dunia ini adalah al qatlu. Terjadinya banyak pembunuhan. Baik pembunuhan nyawa, pembunuhan karakter, pembunuhan harga diri. Banyak arti pembunuhan ini. Bukan berarti pembunuhan hanya digorok belungnya atau ditembak, tidak. Banyak cara orang mengadakan pembunuhan sekarang. Yang marak adalah dulu-dulu adalah aborsi namanya. Tahu aborsi? Keguguran. Nauzubillah, itu biasa dilakukan oleh orang yang di luar nikah, yang tidak sah. Dikman wayun nyoblos. Akhirnya terjadilah penyesalan. Sementara dia orang terhormat, sementara dia orang yang paham agama, sementara berbagai macam pertimbangan. Akhirnya pergilah ke medis, pergilah ke dokter, dia bayar mahal, asalkan ini hancur, asalkan ini tidak jadi. Pembunuhan juga namanya itu, yang namanya aborsi. Aborsi jadi menggugurkan janin yang ada di kandungan. Jelas haram. Pembunuhan juga namanya itu. Ada yang model pembunuhan tidak seperti itu, ada juga pembunuhan karakter. Ini orang terhormat, dia berbagai macam cara. Bagaimana caranya supaya orang ini tidak terhormat lagi? Kalau kita biarkan orang ini orang hebat, nanti ini kalah pamor saya nanti, Anda itu juga namanya pembunuhan. Misalnya Anda pulang ke rumah Anda, ada ustadz linsir di sana. Tatkala Anda pulang, masya Allah hebatan doa. Tatkala pesila apa misalnya zikir, masya Allah doamu kok beda dengan doa ustadz senior ini. Ini janggaan modal, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Modalnya maut dia. Ya. Tapi kalau Anda ini hebatmu ada kubur-kubur. Allahumma anzur rahmataka wa syafataka maghfirataka alaihim fil kubur. Kalau lebih hebat dari menu kan? Ini apa modal? Maut doang. Ya, taubatan qabla wa rahmat wa maghfiratan ba'dal Allah hawin alaina fi sakaratil maut. Maut modalan. Kalau Anda maut juga modalmu, ada juga kuburnya. Rahmataka wa syafaataka wa maghfirataka alaihim fil kubur. Wah lebih man. Apa juga modalmu? Ada modalmu ruh. Ila ruh Allah maballigh waj'al wasil sawabam misla sama qaran. Ila ruh. Lebih hebat menukan. Sehingga Anda dianggap menjadi penghalang, sehingga Anda dikhawatirkan akan mengalahkan pamornya, sehingga dia berupaya dengan berbagai macam nih, dia layak begini, dia layak amaan menit, dia layak macam sinungkit. Itu juga namanya pembunuhan karakter. Itu sering terjadi, namanya manusia. Unsur hasad, unsur dengki itu biasa terjadi. Saya teringat wasiat guru saya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Apa kata beliau? La hasada kahasadil ulama. Tidak ada hasad seperti hasadnya orang ahli ilmu. Nah ini mungkin Anda bingung memikirkan ini. Maknanya apa? Bukan berarti orang alim aman dari hasad. Tidak, hasad juga dia. Ya, itu kata beliau. Makanya hati-hati nanti kalau Anda, kata beliau, Anda menjadi pengajar, Anda menjadi ustadz, Anda punya pompes, Anda punya majelis, Anda punya pengajian, Anda punya jamaah. Ingatlah, musuhmu atau yang hasad kepada kalian adalah yang sederajat dengan kalian. Itu makna la hasada kahasadil ulama. Sampai begitu kata beliau. Ya. Jadi bukan berarti orang alim punya pengkarangan, bukan aman dari hasad. Ada hasadnya. Kan kalau kita di Lombok ini sekedar tek jari ustaz, apalagi tek jari tuan guru ja aman honi teparan. Oh tidak seperti itu. Masih tidak aman dari yang namanya sifat hasad. Justru hasadnya mereka tidak sama dengan kalian. Amun Anda saya tom hasad kira-kira. Sa paling tom hasad adalah sabait beraya. Sa tom hasad adalah sandi girang tanjam kandu. Biasa seperti itu. Jadi maknanya tadi bahwa yang hasad kepada kita, yang selepel dengan Anda,
Mungkinkah mas saya hasad kepada anda? Nggak apa metahasatan, nggak ada, ya kan? Mungkinkah anda hasad kepada saya? Ya nggak mungkin, nggak level, kan begitu. Yang hasad kepada saya siapa? Yang level-level TGH sama itulah yang akan hasad kepada sesamanya. Itu kata beliau, hati-hati. Itulah makanya pesan beliau selanjutnya, yang paling anda utama jaga hatimu dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu saya ceritakan panjang lebar, jadinya ada saja ceritanya di Mekkah Al-Mukarramah. Di setiap masa ada perselisihan antara ulama ini, alim ini, syekh ini, tuan guru ini, selalu ada di setiap zaman. Itu ada. Silahkan, okelah, sudah saya ceritakan dari awal. Sayyidina Ali dengan siapa berselisih? Dengan Muawiyah. Siapa Muawiyah? Siapa Sayyidina Ali? Orang yang bertemu dengan Nabi, adik-adik. Di masa Sayyidina Ali terjadi perang Siffin. Dengan siapa sahabat perang? Dengan Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah, guys? Istrinya Rasul Sallallahu. Toh juga terjadi peperangan ini. Memang saat itu aman. Siti Aisyah dipandu dia, diponggok caranya perang. Memang beliau tidak dikentur, tidak disentuh dia, tapi pengiringnya ini, pengikutnya. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang iring Sayyidina Ali? Apakah mereka lebih hebat dengan para ulama? Tidak bisa dibandingkan, jauh langit jauh bumi. Tapi terjadi yang namanya seperti itu. Apalagi kelas-kelas TGH, tukang goreng hadis. Apalagi kelas-kelas ustaz. Apalagi kelas-kelas dosen. Apalagi kelas-kelas guru. Jadi jangan heran anda mengabdi di ponpes ini kok saling gesek. Biasa itu. Zaman siapa? Zaman Muawiyah dan Sayyidina Ali seperti itu yang terjadi. Sayyidina Ali terjadilah perang Siffin, adik-adik. Aman Siti Aisyah. Tapi berapa korban para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? Siapa sahabat itu yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dibandingkan dengan para ulama, dengan para imam pun tidak bisa dibandingkan kehebatannya para sahabat. Nah, apakah mereka bebas dari yang namanya sifat hasad atau pertikaian, perpecahan? Tidak aman. Apalagi kelas-kelas kita sekarang ini, wajar-wajar saja. Makanya ini hadisnya sudah ada, wal qatlu. Nah, azab umatku di dunia ini adalah, ujian umatku di dunia ini adalah al-qatlu, terjadinya pembantaian. Selanjutnya kami ingatkan lagi Sayyidina Husain. Siapa anda kenal Sayyidina Husain? Apakah yang membunuhnya anda kenal? Justru yang membunuhnya ini adalah orang yang sudah bertemu dengan Rasul sallallahu, ngaji kepada Nabi. Nabi itu nongak meni. Ayo. Kurang apa? Di mana? Di tanah suci Madinah Al-Munawwarah dia hidup. Bilang jelu, bilang malam, enam air Zam-Zam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tidak bisa terhindar dari sifat seperti itu. Karena irinya, karena dengkinya Sayyidina Husain yang menjadi kurban, yang menjadi dibunuh dia. Ngerti itu kira-kira? Jangan heran nanti. Jangan anda kok sekedar gelar ustadz dong, wah suci dia jawab, tidak bisa seperti itu. Itu keyakinan-keyakinan yang perlu diluruskan. Itu maksud saya. Jangan karena rajinan tahajud, dia si rajinan wirid, si rajinan ngaji, ada aman ustaz dia jawab aman. Tidak ada kata aman. Sudah orang sehebat itu pun bisa terjadi seperti itu. Makanya wajarlah siapa, kata guru saya itu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Beliau mau dibunuh, adik-adik. Mau dibunuh oleh orang Wahabi dia. Akhirnya beliau kabur ke Indonesia 9 apa 6 bulan, bersembunyi di Malang apa di Bogor dulu. Ingin mati, saya milih mati, ya sesama syekhnya. Masa mau dibunuh sama muridnya? Manalah mungkin. Nah, ngerti kau kira-kira gambarannya? Nah, begitulah terjadi sampai beliau hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Indonesia, ke Jawa, ke Malang kalau tidak salah. Itu
sampai 6 sampai 9 bulan. Akhirnya ulama-ulama sedunia bersurat kepada Raja Fahd, mohon ini aset dunia dikembalikan ke Mekah dan diamankan di Mekah Al-Mukarramah. Karena ulama sedunia protes, akhirnya beliau kembali aman ke Mekah Al-Mukarramah. Kenapa beliau mau dibunuh? Karena pernah terjadi perdebatan. Jadi perdebatan antara Wahabi dengan beliau, dikembul beliau, dikeroyok beliau di depan raja lagi. Beliau sendirian diiring oleh adiknya Sayyid Abbas, Syekh Wahabi 7 apa 11 waktu itu. Beliau tidak siap, ditanya, dites body dia hadisnya. Tapi apapun pertanyaan dari mereka, beliau kayak TV di depan, sehingga apapun pertanyaannya beliau bisa jawab. Nah, itulah para ulama pertolongan dari Allah. Singkat cerita, karena mereka kalah, ya sudah. Ini aja enggak nentan, harus tegorokan doang nih manusianya. Lebih baik kita lenyapkan mereka. Istilah batur sakre, araan sedak sekek manusia ketimbang loyan dengan CD. Nah, kan begitu prinsip orang Sasak. Araan sedak ni sekek ni ketimbang loyan. Nah, akhirnya mau dibunuh beliau. Akhirnya beliau hijrah kabur ke Indonesia. Nah, di Malang 9 bulan apa 6 bulan beliau tinggal di sana karena ingin dibunuh. Adik-adik, itulah permasalahan. Kurang apanya beliau? Kurang doanya. Lu'an du'unnya kaca anda? Ya. Nah, itulah namanya alpitan. Itulah namanya al-qatlu. Sudah ada hadisnya pokoknya. Kembali kepada kata kuncinya bahwa bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Nabi mesti akan terjadi. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Bagaimanapun kita. Terus bagaimana dong kesimpulannya? Kesimpulannya ufawwidu amri ilallah. Kita serahkan. Bermitan milih nenek wah. Bermitan milih nenek, milih fitnah banyak. Ya silahkan. Mau gempa silahkan. Arah manusia itu via gempa. Nah, tidak bisa lihat. Ini hakikatnya adalah untuk kita lebih mengenal diri yang tidak punya daya, tidak punya kuasa. Apa tak mampu manusia? Jaga dik terdoang, dik termampu, apa lagi jaga dengan? Tahu jaga medem, dim tahu luah tedam jangan antara tadam. Tahu jaga penek, sogol lang balik. Tahu jaga lapak, sejeluh paling engkah tekal. Terjaga diri saja kita tidak mampu, apalagi menjaga orang banyak. Nah, kembalilah kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kembali yang terakhir adalah wal balaya. Paling sebagai siksa orang beriman di dunia ini adalah wal balaya. Banyak model bencana, ada puting beliung, ada kecelakaan itu dan ini. Lebih-lebih zaman sekarang semua bisa kita saksikan di media. Kecelakaan yang ada di sana, kecelakaan yang ada di sini, di luar negeri, dimanapun bisa kita saksikan lewat media sekarang. Itulah sebagai misdaq, sebagai benar bukti apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama azabuha, sesungguhnya azabnya orang-orang atau umat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ini adalah akan diazab, akan diuji, akan dites body dengan alpitan, wazzalazil gempa, wal qatlu adanya pembunuhan, wal balaya ada juga model bencana yang lainnya. Ada kebakaran, ada kecelakaan pesawat, macam pokoknya. Kalian lebih tahu dengan saya model balaya, ada corona juga kayak kemarin kan. Itu luar biasa, bisa menyetop haji itu. Bagaimana hebatnya yang namanya saudara corona itu, ya, seperti doanya papu-papu kita. Mudah-mudahan belu umur corona ni ya. Apa sebab saya nggak tebengke peng corona. Saya nggak tebengke peng corona. Nuna sentipa Allah adiknya belu umur corona. Itulah orang-orang tua yang senang diberikan uang corona. Termasuklah saya pernah diisolasi juga itu. Saya diisolasi mandiri, istri saya diisolasi ke Labuan Haji, anak saya diisolasi di Selong. Jadi lain-lain, 3 tempatnya isolasi. Berita gembira, dana untuk isolasi itu kurang lebih 44 juta. Lah lo kepeng kena ni uninangan kia.
Boleh kan cek isolasi, soal cek kena magati isolasi. Lara dengan Bani Ngampir, tidak ada orang yang mau datang. Ternyata itu biayanya. Satu orang itu sampai 40-an juta biayanya. Lain kepeng itu. Apa waktu tebing? Tidak ada yang beri. Memang setiap pagi datang ngontrol dia. Perawatnya datang, bagaimana perkembangannya? Oh, alhamdulillah saya sehat. Saya pilek tidak, batuk tidak. Alhamdulillah saya lebih sehat dengan pelungguh yang menjadi perawat. Perawat seletin kurus kaya kan pria keboy. Sehatan runi dia separan corona cocokan ini corona. Saya batuk tidak, pilek tidak, demam apalah lagi. Tapi pernah berinteraksi dengan orang yang terjangkit, akhirnya bakat terkena ini ya. Begitulah yang namanya saudara corona. Jadi saya alami bagaimana yang namanya isolasi, tapi bersifat isolasi mandiri di rumah saya. Kebetulan ada anak saya kecil waktu itu, umur berapa tahun lah itu, 2 tahun apa 3 tahun, lupa saya, pokoknya lama sudah itu, hanya diisolasi. Begitulah cerita saudara corona. Kita lanjutkan bahwa rawahu Tabrani an Ibnu Musa al-Asy'ari rahimahullah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini ada di kitab Imam At-Tabrani. Imam Tabrani ini seperti yang sudah saya jelaskan adalah namanya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Beliau termasuk muammar, panjang umurnya, 100 tahun umurnya baru meninggal dunia. Ya, yang namanya Imam At-Tabrani lahir 260 Hijriah dan meninggal 360 Hijriah. Yang sudah saya jelaskan. Tabrani ini mana? Di Syam ini ya. Ya, negara-negaranya Syekh Mustafa sudah ini. Yang namanya alamatnya Imam At-Tabrani, bukan dari Anjani dia ya. Tidak kita punya ahli hadis gitu di Lombok, tidak kita punya ahli hadis ya. An Abi Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah orang Zabidi, orang Yaman dia. Abu Musa al-Asy'ari adalah orang Yaman. Orangnya Sayyid Muhammad Rukaimi Kabirit. Nah, itu beliau kan dari Yaman. Bapaknya dari Yaman. Itulah Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy'ari nama tempat. Ada juga yang mengatakan Imam Asy'ari itu digelar Asy'ari karena tatkala waktu lahir badannya penuh dengan sa'run, berbulu awakan. Ibu untuk para naran Asy'ari. Itu riwayat biasa, perkhilafan yang ada pada riwayat-riwayat itu. Kesimpulan hadisnya bahwa umat Islam, orang beriman, azabnya, ujiannya di dunia ini adalah dengan banyaknya fitnah, banyaknya gempa, banyaknya pembunuhan, banyaknya bencana. Sekarang kita haji fikih. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Babu sujudis sahwi. Sujud lupa. Sujud karena lupa. Ini salah satu yang ada di fikih. Permasalahan yang ada di fikih yang tidak sesuai dengan nama dan fakta. Namanya sujud sahwi, sujud lupa. Tapi kenyataannya tidak semua disunatkan karena lupa. Sengaja pun disunatkan. Jika kalian sengaja meninggalkan ab'ad, sunat ab'ad, sengaja mendik konot, bukan lupa ini, sengaja Anda, tetap disunatkan sujud sahwi. Pemahaman saya dulu waktu sanawiyah, waktu aliyah, yang namanya sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Berarti lamun sengaja endik. Setelah saya baca kitab ini, wah, ngaji di Tuan Guru Mahmud Yasin, oh datu endik. Berarti guru fikih salah ini endik lengkap penjelasan. Maklum bedalah penjelasan Tuan Guru dengan ustaz. Wajar itu ya. Beda. Dulu maklumat saya, pemahaman saya saat masih di sanawiyah maupun di aliyah, yang namanya sujud sahwi adalah karena lupa. Berarti lamun ndek lupa, ndek sujud. Kan mana? Setelah kita baca kitab Umdatus Salik, Anwarul Masalik ini, disinilah saya jumpai pertama kali, sekalipun dengan sengaja pun, jika meninggalkan sunat ab'ad, maka dianjurkan, disunatkan yang namanya sujud sahwi. Berarti nama
yang tidak sesuai dengan fakta. Ya banyak seperti itu. Anda kita lah. Namamu masyhur, terkenal, arti naran. Lagu ndarak bae dengan kenal. Namamu masyhur. Namamu adalah Muhammad Najib. Apa artinya Muhammad Najib? Muhammad terpuji karena najib, karena cerdas. Lah lagu Jurumiyah doang din man bawa apal. Tanda isim masih bingung, isim fil huruf masih ndak paham. Itu wajar saja. Biasa. Kita berikan nama anak kita seperti itu dengan kita niatkan sebagai doa. Iya niat Muhammad Najib uniparan anak, apa niat mudah-mudahan anak ini cerdas, pintar lema. Atau Muhammad Nabil misalnya. Nabil juga artinya cerdas. Muhammad masyhur dengan niat sebagai doa, mudahan anakmu nanti menjadi orang yang terkenal. Jadi bukan salah. Jangan salah. Jangan Anda salah paham. Jangan Anda salah terima bahwa nama itu tidak boleh kita namakan dengan nama yang baik. Ingat, penamaan yang baik itu atau kita namakan sesuai dengan nama ulama, kita niatkan sebagai doa. Tidak mesti sebagai kenyataan. Jangan Anda mau atur Allah, anak kene keparan Muhammad Najib adin penter nenek jarim. Doa itu sebatas doa, maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita namakan agar cerdas, agar terkenal, itu namanya doa. Tidak mesti dikabulkan dan tidak mesti menjadi kenyataan nama itu. Tapi niat kita adalah tafaul hasan atau niatnya sebagai doa. Ada cerita di kitab Al-Bujairimi, ya, di Al-Bujairimi. Di sana diriwayatkan, dijelaskan semua yang namanya Ahmad dan Muhammad, semua orang beriman yang namanya sama namanya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi kita terkenal di langit Ahmad, kalau di dunia Muhammad namanya. Sudah masyhur dalam acara Maulid Mi'raj seperti itu. Singkat cerita, orang-orang yang namanya Muhammad atau Ahmad, Muhammad Ghazali, Muhammad Mas'ur, Muhammad Qazwaini, Muhammad Faruk, apa jaran, pokoknya nak Muhammad kan Cik Ahmad ni. Tatkala meninggal dunia nanti dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di satu tempat. Ia tomeh nyang si Allah taala. Angkat tomeh, kullukum asma'ukum ka asma'i habibi. Selapu pada ni aranem doang pada kanci aran kekasih ke Muhammad, lagu amal pegawaian Jakmar Abu Jahal. Saya omeh tadi Allah Ta'ala omeh din kembali. Apa masalahnya? Tatkala diomeh oleh Allah Subhanahu wa taala, di briefing oleh Allah, kalian ini namamu hanya sama dengan kekasihku Muhammad, tapi amal, ucapanmu, pakaianmu, tingkah lakumu, perilakumu tidak seperti kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu cerita yang ada di kitab Bujarim itu kita semua malu, hatta sakatat luhumu wujuhihim. Karena malu kita di briefing oleh Allah, daging-daging yang ada di muka kita berjatuhan karena malu dan lilanya. Bagaimana kalau Anda misalnya disuruh berdiri di depan banat, bum ta omeh si Abah Zaini misal, ni sama Laswin, berembe kelilang, bisa-bisa kita keringat dingin, ya kan? Kamu itu, namun istilah sasa kapunin. Si lileng, wah kelalu pesilak pesilak tuan guru, atau wah nyelabar biasa. Bu itu omeh ketu isi ipin balik, isi lileng kadon kepot, tambaran kepot. Ada juga ungkapan sasak ini mengatakan isi lileng ke baru tu omeh, kasar telur pun. Itu bahasanya orang tua. Isi lileng ke samping ke apa istilahnya keringat dingin. Aduh biasa Anda
dengar sampai saya pucat, biasa seperti itu kan. Kalau kita malu kan raut muka kita agak berubah. Tapi tatkala di briefing oleh Allah Subhanahu wa taala, sakatat luhumu wujuhihim, daging-daging yang ada di muka berjatuhan karena malunya. Tatkala kita semua di briefing oleh Allah, malunya kita luar biasa, tidak bisa diceritakan. Akhirnya Allah memanggil malaikat. Ya malaikati khudhu aydiyahum wa khutuhum fil jannah. Hai malaikat-malaikatku ini semuanya, ambil dia, taruh di sorga malaikat, jangan taruh di neraka. Apa sebabnya? Saya malu menyiksa hambaku yang namanya sama dengan nama kekasihku Muhammad. Nah, maut angin papa nih aja. Itulah makanya di Lombok, di Indonesia kalau sudah haji rata-rata menambah namanya menjadi Haji Muhammad Bagus. Padahal aran bagus doang. Misalnya namanya Sunario, Haji Muhammad Sunario, mengambil riwayat yang tadi. Ya sekalian silakan robah namanya. Apa namanya? Hasim doang atau apa nama? Johnny misal nama misalnya. Ya kan? Atau apa misalnya namamu? Ya terserah lah. Kan banyak nama-namamu itu di ujian-ujian tuh ribet sekali namamu itu ya. Atau Tony misal namamu. Ya silakan. Nanti mau dirobahkan susah, KTP tidak bisa dirobah. Silakan Haji Muhammad Johnny, Haji Muhammad Tony, Haji Muhammad Aisyah untuk ambil barokah riwayat yang tadi. Terpanggillah para malaikat-malaikat itu, adik-adik, itu yang mengambil kita satu persatu. Lagu unta tapik si malaikat terbentit marak manuk tegorok wang tu boye manuk tegorok. Kayak manuk petang-entang langsung gitu, terbentit-bentit. Tersawut tujuk neraka seolah jati pat tersawut. Dia terpesilat. Khudhu aydiyahum wa khutuhum fil jannah. Bentit entan malaikat. Aku puluk untuk surga. Apa sebabnya? Allah malu menyiksa hambanya yang sekedar namanya sama dengan nama Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh pun merubah namanya Muhammad Zainuddin. Kan nama beliau mula Sakop. Kan begitu ya? Kurang sekali keenuyanmu ini. Ya. Jadi itulah nama al-maghfurlah yang asli adalah as-Sakop, tukang atap. Menaungi semua Lombok ini, menaungi kita dari dunia sampai akhirat. Nama beliau sesuai dengan faktanya. Ya, nama beliau sesuai dengan faktanya. Tapi beliau juga merubah namanya dengan Muhammad Zainuddin karena ada ulama besar ngajar di Masjidil Haram namanya Muhammad Zainuddin, dia pun beliau robaharan aran Muhammad Zainuddin. Nah begitulah dia cerita daripada nama Bapak Maulana Syekh. Nah anda ajak minimal aneh le makwa ya haji pakai polo aran Muhammad apa aran tergantung aran. Kain rumput Muhammad doang apa beratnya M titik. Nah, seperti itu. Apa kelebihannya? Ingat riwayat hadis yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Imam Al-Bujarimi. Di sana saya baca ceritanya. Oh, alhamdulillah. Kalau saya kan dari dulu memang ada Muhammadnya. Saya lihat di lemari, oh memang ada nama saya M. Muzayyin Sobri. Memang mulara M leman lain. Ya, bukan saya taruh setelah dari haji, tidak. Memang saya ada. Ada di lemari saya, lemari bapak saya, inak saya lihat, oh memang ada nama saya di sana. Nama saudara-saudara saya, adik saya ada namanya di sana. Memang mulara M, ya. Padahal bapak saya tidak pernah ngaji hadis itu, tidak ngaji Juraimi, tapi mungkin pernah ngaji wallahu a'lam. Kita kembali kepada sujud sahwi ini, bahwa sujud sahwi ini sujud lupa. Ingat, bukan hanya sujud karena lupa. Nah, ini salah satu nama yang tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataannya. Ternyata sengaja pun kita tetap dianjurkan untuk bersujud. Jika sengaja meninggalkan sunat abad, maka disunatkan sujud sahwi. Qala rahimahullah walau nasiyat tasahudal awwala fa zakara'u ba'dan tisabihi harumal audu ilaihi.
Andaikan orang yang sholat itu lupa tasahud awal, kapan dia lupa alias kapan dia ingat? Ba'dan tisabi, setelah dia berdiri tegak. Ia telah nganjang li rakaat ketelu, bu teingat entan lupa tasahud awal. Bagaimana hukumnya? Harumal audu ilai, haram hukumnya kita kembali untuk duduk melakukan tasahud awal. Hukumnya haram. Tapi nanti disunatkan sujud sahwi. Andaikan meninggalkan sujud sahwi, ya tidak apa-apa. Namanya kan sunat. Jangan anda galau, jangan anda bingung. Meninggalkan sunat tidak sampai membatalkan sholat. Sujud sahwi apa hukumnya? Sunat. Kalau tidak tinggalkan, ya tidak batal sholat. Buya pun pegejuhan di masjid, merembe kenen ustaz dia kan wahan mahat lagu akan dia sujud sahwi no. Nah ini yang ngeritisi ini adalah kurang wawasan, kurang pendalaman, kurang pemahaman. Meninggalkan sunat tidak batalkan sholat. Mungkin dia lupa juga. Assalamualaikum warahmatullahi, lupa sujud sahwi. Lamun telah kedung salam, jangan anda sujud sahwi. Atau anda misalnya tidak kunut. Kunut itu kan hukumnya sunat, namanya sunat aba'ab. Anda tinggalkan kunut, sengaja tidak sengaja, sholat anda tidak batal, cuma disunatkan sujud sahwi. Kalau dulu masa-masa saya sanawiyah, aliyah itu perdebatan, orang ingin perang dengan karena kunut. Ya, teman-teman kita di Muhammadiyah keras, tidak mau kunut dia. Kita yang NU, yang NW ini harus kunut. Yesid bersiap. Tapi sekarang alhamdulillah berkat media ini, sehingga wawasan jamaah agak punya wawasan. Jadi tidak picik dia. Fanatik iya, tapi jangan picik. Akhirnya berapa masjid saling lempar orang dulu. Itu masing-masing saya SD sampai sanawiyah. Kami aliyah agak berkurang dia. Perdebatan hanya masalah kunut, hanya masalah tarawih yang 8, yang 11 dengan 23 rakaat. Ribut dulu, tapi alhamdulillah sekarang ini itu berkat adanya pengajian-pengajian online, berkat pengajian-pengajian seperti kita sekarang ini, banyak yang ikut ngaji ini ya, sehingga mereka punya wawasan, tidak picik jadinya. Jadi dia dengar sekek tuan guru doang, tuan gurunya dia bandingkan dengan tuan guru lain. Bisa dia menilai siapa guru saya, siapa ABC, bisa dia bedakan mana ABC Indomie, mana ABC kopi. Memang sama-sama ABC, cuma lain-lain tondeka kadu. Lamun ABC kopi, saat kalian temele ngopi. Tad ABC Indomie, tad kalian lah lapah. Lamun ABC kopi, yang besuh pun boleh. Itulah hikmah adanya media ini, sehingga orang sekarang itu tidak begitu fanatik seperti dulu, sampai terjadi perpecahan, sampai terjadi pertengkaran, sampai terjadi luar biasa. Nantilah waktu lain saya ceritakan yang ada di kita inilah. Ya, gara-gara apa dia permasalahkan tarawih dengan kunut. Ternyata kalau kita kaji ini ya gampang aja. Apa masalahnya? Orang meninggalkan sunat kan tidak ada masalah. Toh juga sholatnya tetap sah. Nah, cuman guru-guru yang ngajar-ngajar itu terlalu fanatik. Cara doktrinnya yang salah, cara doktrinnya yang kurang tepat, akhirnya melahirkan fanatik buta. Semua orang menjadi salah. Kan begitu? Karena doktrinnya dia. Doktrin ini bahaya. Salah anda di doktrin, salah keyakinan. Dia jandin kunut, neraka dia. Ya kan bahaya seperti itu. Ya. Nah, itulah makanya kita sederhananya seperti yang saya jelaskan tadi, tidak kunut tidak jadi masalah. Tidak sujud sahwi pun tidak menjadi masalah. Tidak sampai menodai, membatalkan sholat kita. Tidak sampai batal sembahyang. Karena hanya meninggalkan sunat, cuma tersunatan, sujud. Nah, kalau anda punya wawasan ilmu seperti ini, jika imam anda tidak kunut, sengaja maupun tidak sengaja, anda lega, anda sudah punya ilmu. Kan begitu? Anda sholat, imamnya tidak kunut,
atau kunut, sengaja tidak sengaja, sujud sawi maupun tidak sujud sawi, Anda lega, tidak akan sampai protes. Tidak akan Anda sampai buat status foto batur. Imam menindik wah ngaji wah ni. Imam pun paran dik wah ngaji. Mungkin Anda sama-sama pernah ngaji, cuman pemahaman yang berbeda. Ibaratnya Anda punya ilmu dua. Jalur menuju ke bel adalah ke sana. Bisa lewat Sekur, bisa juga lewat Korleku. Lamun Korleku betot ngengoh bareh, Labuan Haji tembus keluar. Lamun langan Sekur betot ngengoh, banyak bisa dijelojok belok kiri. Tatkala Anda lihat orang yang mau ke bel ini kok jalur Korleku dia, Anda tidak spontan menjustis mengatakan kau ini sesat. Boyen ustaz dia sesat no bareh dia mbeh katanya ke pusat ke pasar dia bareh. Kenapa? Karena Anda tidak tahu. Ternyata ada lewat Korleku juga menuju ke Bel, ke Bizang, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Itulah gambaran sederhananya. Yang namanya apa? Yang namanya kita punya wawasan, punya ilmu pengetahuan. Makanya nasihat guru saya itu Sayyid Muhammad Alawi, kullama ittasa'a ufuquhu qalla i'tiraduhu. Dengan semakin luas wawasan, ndik njelap salahan dengan karena punya wawasan, punya keilmuan. Ya. Kita lanjutkan bacaan kitabnya ini. Belum, masyaallah sudah jam menunjukkan ini. Walau nasiat tasahuda fa in ada amdan batolat. Siapa saja yang lupa atau ingat bahwa dia meninggalkan tasahud awal. Kapan ingatnya? Setelah berdiri, lalu dia kembali menunaikan tasahud awal, sengaja dia kembali, batolat, maka batallah solatnya. Au sahwan au jahilan sajada. Au sahwan au jahilan, atau dia meninggalkannya karena lupa dia di salat. Au jahilan, atau dia tidak tahu bahwa haram kembali untuk sujud, untuk tasahud awal. Bagaimana itu? Orang itu nanti sunat sajadah, sujud sahwi. Wa yalzamuhul qiyamu, dan wajib baginya untuk berdiri. Insyaallah nanti kita sudah lanjutkan ini masalah fikih ini. Insyaallah nanti mungkin fikih jaga tapi jul untannya, karena jarang kita baca fikih ini sedikit. Jam sudah menunjukkan jam berapa ini? Jam 7, jam 8 ya. 8.20. Sampai di sini pengajian kita, mudah-mudahan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, ya anfa'una rabbi.